Salam saudaraku yang terkasih dimanapun saudara berada, kiranya Tuhan Yesus menyertai setiap aktivitas saudara pada hari ini. Kembali lagi bersama saya untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan pada kali ini akan saya kasih tema amarah yang menghancurkan. Nas dalam renungan hari ini akan saya ambil di dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, kita bisa belajar dari kisah Haman. Ya, oleh karena sakit hati dengan hal-hal yang kecil, ya, seseorang sanggup melakukan sesuatu yang akhirnya mendatangkan kerugian besar. Haman, ya, karena sakit hatinya kepada Mordekai, tanpa disadarinya, Haman sedang menggali liang kuburnya, saudaraku. Kebencian Haman semakin menjadi-jadi ketika dia mendengar bahwa Raja Ahasuerus akan menghadiahkan kehormatan kepada musuhnya itu, yaitu Mordekai. Belum lagi ditambah perintah raja yang menugaskan Haman untuk membuat arak-arakan di depan umum agar semua orang tahu bahwa Mordekai pernah berjasa terhadap raja. Ayo, siapa yang punya sifat seperti Haman? Ya, iri hati akan membawa kepada kehancuran. Dan orang yang harus berteriak-teriak di depan orang ramai adalah Haman sendiri. Bagaimana ya kalau saudara terlalu mengiri hatikan orang lain, tiba-tiba saudara harus mempromosikan orang itu. Ya, walaupun dia merasa malu dan terhina, namun dia tidak berdaya menolak perintah raja. Dia merasa bahwa rencananya untuk menyulam Mordekai dan membinasakan bangsa Yahudi akan gagal semuanya. Nah, kita sering sekali memperkarakan sesuatu yang buruk kepada orang-orang yang kita rasa mengganggu prestasi kita, mengganggu perjalanan karir kita, bahkan membuat kita sakit hati karena keberhasilan orang itu. Kita ingin sekali orang itu hancur. Kita ingin sekali orang itu jatuh. Namun, tanpa sadar, saudara sendiri yang akan jatuh karena saudara terlalu sibuk mengurusi orang lain. Saudara tidak mengurusi diri saudara sendiri. Tidak fokus kepada diri saudara sendiri. Kesedihan yang menggunung dan kepedihan hati diutarakan oleh Haman kepada istrinya dan para sahabatnya. Sebenarnya orang bijak telah memberi peringatan kepada Haman untuk menjaga kemarahannya itu. Amarah yang membabi buta bisa menghancurkan diri sendiri. Namun kemarahan itu sudah menguasai akal pikiran Haman. Peringatan orang bijak pun sukar meredakan amarahnya saat itu. Apalagi dia merasa memiliki kuasa yang lebih besar daripada Mordekai. Nah, saudaraku, kadang kita seperti ini. Kalau sudah marah, tidak ada yang bisa bendung. Nasihat pun tidak didengarkan. Maka, saudara harus benar-benar fokus kepada diri saudara, mengendalikan amarah saudara. Jangan sampai saudara menjadi terpuruk karena amarah saudara sendiri. Ya, amarah yang dipelihara terus-menerus tidak akan memberikan ketenangan hati, saudara. Dia akan berusaha supaya kita melakukan kehendaknya yang selalu menuntut untuk dipuaskan hasratnya. Demikian pula halnya dengan manusia yang menjadikan kemarahan sebagai sebuah ketagihan dalam hidupnya. Ya, ada loh yang orang sukanya marah-marah aja. Kalau nggak marah, nggak asik, saudaraku. Ya, ketagihan dia, saudaraku. Ya, bahkan bukan lagi penguasa atas dirinya, tetapi sudah menjadi sahabat karib. Ya, tidak menguasai lagi, tapi ya udah sahabat karib aja dengan amarah. Ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ya, sebaliknya dia benar-benar dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, tidak lagi dengan amarah tetapi hawa nafsu.
Berhati-hatilah dengan perasaan marah saudaraku, dan segera padamkan secepat mungkin. Jangan sampai kita mengabaikan dan membiarkannya, maka dia secara pasti akan menghancurkan hidup kita. Hati-hati dengan amarah atau kekesalan sedikit, akan seperti api yang kecil di tengah hutan yang kering. Kalau tidak segera dipadamkan, akan membakar seluruh hutan. Maka jagalah hati, jagalah emosi, jangan pernah berpikir untuk bisa memusnahkan musuh kita, tetapi mengasihinya lebih baik daripada memusnahkan. Ya, penuh rasa kasih, itulah anak Tuhan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari membutuhkan dukungan doa dan layanan konseling atas pergumulan yang sedang dihadapi, dapat mengirimkan pokok doa ke nomor yang tertera di bawah ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan melayani Anda. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan bimbing kami Tuhan. Ampuni setiap dosa kami Tuhan. Jaga kami dari kondisi amarah Tuhan, dari sifat iri Tuhan. Tolong Tuhan, berikan juga kami hati yang penuh belas kasih Tuhan, mengasihi setiap orang Tuhan, dan penuh hati Tuhan untuk mengampuni mereka Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus hamba telah berdoa. Haleluya. Amin.